Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak kembali lagi hadir ya, bertemu dengan teman-teman semua dari anak-anak SMA Negeri 2 Sumedang, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga Bapak sampaikan terima kasih anak-anak sudah mengundang Bapak dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat ya dari apa yang kemudian nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Baik, Bapak tadi sudah sampaikan surat Ali Imran ayat 110. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khairu ummah, kalian semua adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi menyeru kepada yang ma'ruf dan kemudian mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa tema kita kali ini tentang jati diri ya. Nah, jati diri itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita ketahui ya. Jadi kita itu siapa? Nah, kita itu lagi apa? Kemudian dari mana? Kemudian mau kemana gitu ya. Sehingga kita bisa sukses dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana doa kita selalu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau ngomongin jati diri itu Bapak suka teringat kisah tentang The Ugly Duckling. Ya. Apa itu? Jadi si angsa buruk rupa ya. Jadi angsa buruk rupa itu tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu merupakan makhluk yang indah, ya, angsa. Kemudian karena dia itu ketika telurnya menetas, kalau misalnya teman-teman baca ya, berada di lingkungan bebek gitu, yang warnanya kuning. Sementara dia itu terlahir abu-abu kalau tidak salah gitu ya. Nah, karena berbeda dari saudara-saudaranya yang lain gitu ya, maka dari itu si angsa itu merasa minder gitu, karena yang tadi dia tidak mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, sehingga si angsa ini kemudian pada akhirnya mengetahui bahwasanya dia itu merupakan seekor angsa ya, dan seekor angsa itu adalah binatang yang dia kagumi sebelumnya gitu. Wah, luar biasa angsa ya. Warnanya putih, kemudian bisa terbang, diceritanya bisa terbang gitu ya angsa itu. Nah, seperti itu gitu. Nah, sehingga setelah kemudian dia mengetahui jati dirinya bahwasanya dia itu bukan seekor bebek tapi seekor angsa, maka dia bisa mensyukuri dirinya sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya bisa berkontribusi lah, taruh seperti itu. Bisa berbahagia. Nah, gitu ya, intinya seperti itu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin jati diri ya, ketika kita sudah mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya, yang hakiki, yang benar-benar benar gitu ya, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa tiada tara. Kayak gitu. Baik. Nah, sebelum nyambung ke ayat 110 ayat surat Al-Imran tadi ya, ternyata dalam menentukan sebuah jati diri ya, Islam itu punya pandangannya, punya aturannya. Jadi
Islam itu mengajarkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan besar. Kalau misalkan bahasa Arabnya itu disebut dengan Uqdatul Kubra. Kalau bahasa Inggrisnya adalah 3 ultimate questions, ya. Jadi pertanyaan itu merupakan pertanyaan mendasar yang tidak ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait dengan pencarian jati diri. Yang pertama adalah dari mana kita berasal. Kemudian yang kedua adalah untuk apa kita hidup. Kemudian yang ketiga adalah setelah mati atau setelah di dunia itu kita akan kemana. Kayak gitu. 3 ultimate question ini harus kita jawab dengan baik, dengan benar. Kayak gitu. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita diajari ya sebelumnya bahwasanya ketika kita menjawab dari mana asal kita, kemudian banyak jawaban gitu ya. Ada yang dari orang tua gitu ya. Orang tua dari mana? Dari kakek. Kakek dari mana? Dari Uyut gitu ya. Uyut dari mana? Dari mana sampai akhirnya ke Nabi Adam. Nabi Adam dari mana gitu ya? Dari tanah. Nah, tanah yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau kita runut ya, asal mula manusia itu dari mana? Kita akan menemukan jawabannya bahwasanya asal kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang menciptakan kita dan juga mengatur kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka dari itu kita juga populernya dengan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kita itu dari Allah dan juga akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Allah gitu ya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga yang tadi ya, mau kemana. Nah, sebagai seorang muslim panduannya itu gitu ya, bahwasanya ayat Al-Qur'an itu menjadi panduan dan pedoman kehidupan kita. Maka dari itu ketika kita kemudian ditanya dari mana kita berasal, ya kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu yang pertama. Nah, yang kedua, mau ngapain hidup di dunia? Nah, dalam surat Az-Zariyat 56 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam suatu keterangan bahwasanya takwa itu merupakan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Seperti itu. Nah, itu kemudian yang disebut dengan takwa yang akan membimbing kita pada aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah sudah menurunkan Al-Qur'an kepada kita dan juga kemudian al-hadis gitu ya. Maka dari itu yang menjadi panduan kita untuk senantiasa berada dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya, untuk apa kita hidup di dunia? Tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya dunia itu tidak lebih penting daripada akhirat gitu. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita merasa bahwasanya aturan yang Allah berikan kepada kita itu sangat mengikat, ya memang seperti itu. Setiap amal perbuatan kita terikat dengan hukum syara gitu ya. Dengan hukum syara itu kalian tahu kan, yang wajib, yang makruh, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, yang mubah gitu. Nah, itu koridornya. Bahkan disebutkan bahwasanya dunia itu seperti halnya penjara bagi seorang muslim, tapi bagi seorang kafir tidak gitu ya. Jadi penjara bagi seorang muslim karena setiap aktivitas itu ada aturannya. Ketika dari mulai bangun tidur sampai membangun sebuah negara juga Islam punya panduannya seperti itu. Jadi ketika kita berbangsa dan bernegara sekalipun, kita tidak lepas dari tujuan kita, gitu ya, hidup di dunia, yaitu untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga adalah untuk apa? Bukan. Pertanyaan ketiga itu dari mana? Bukan. Ya itu, ya antum bisa. Mau kemana? Ya, setelah kita hidup di dunia. Nah, ternyata setelah kita hidup itu kita diberitahu oleh Al-Qur'an bahwasanya kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ya ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti akan ada banyak sekali hari-hari. Misalkan pertama di alam barzah dulu, yaumul barzah. Kemudian selanjutnya di yaumul mizan gitu ya, hari pertimbangan, kemudian dibalas oleh Allah, kemudian akhirnya surga ataupun neraka kayak gitu. Nah itu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jati diri kita itu adalah tidak lain dari seorang hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau misalkan Islam itu artinya berserah diri, maka dari itu sudah jelas bahwasanya jati diri kita adalah seorang muslim. Kayak gitu ya. Itu tidak bisa terbantahkan lagi. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika kita ingin merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka yang perlu kita lakukan adalah sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kita beraktivitas sebagaimana selayaknya seorang muslim kayak gitu. Seperti itu ya. Itu sudah dapat ya jawabannya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kalau misalkan kita kaitkan dengan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi Allah itu berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110 disebutkan kuntum khairu ummah. Kalian semua adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah-tengah manusia. Nah, kalau kita lihat faktanya bahwasanya hari ini kaum muslim itu belum menjadi umat yang terbaik gitu ya, karena ketinggalan ketinggalan banyak hal sebetulnya kaitannya dengan seluruh sendi-sendi kehidupan. Contoh misalkan kita ngomongin pendidikan ya, kaum muslim itu terbelakang gitu ya kaitannya dengan pendidikan, termasuk dengan ekonomi kayak gitu ya, kaitannya dengan banyak hal. Kita masih dalam keterbelakangan ya, maksudnya bukan primitif ya, tapi dari segi hukum pun kita masih tidak baik ya. Nah, coba lihat ya, banyak sekali orang-orang yang korupsi di negeri ini gitu ya, dan sebagainya ya. Mudah sekali nyawa tertumpah gitu. Kalau misalnya kalian dengar berita ada aja yang ngebunuh gitu ya, kenapa adakah sesuatu yang salah dengan ini gitu ya. Nah, apakah kemudian ayat yang tadi bahwasanya yang menerangkan kaum muslim adalah umat terbaik itu bohong? Jadi kaum muslim itu bukan umat terbaik ternyata ya Allah. Karena faktanya seperti ini ya. Kita masih berperilaku sebagai hewan ya, seperti hewan. Contoh misalkan hewan itu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya mereka bisa memenuhinya dengan betina manapun hewan gitu ya. Sementara manusia khususnya syariat Islam gitu ya mengatur kita bahwasanya ketika kita mengetahui adanya syariat nikah gitu ya, contoh kayak gitu. Terus apalagi banyak hal gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, ternyata kalau kita teliti lagi
khairu ummah itu atau umat yang terbaik itu punya kriteria. Kriteria yang pertama adalah senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf atau yang baik. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa untuk mencegah dari yang munkar, gitu ya, sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kemudian selanjutnya adalah beriman kepada Allah, artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Itu. Jadi saat ini kaum muslim tidak ataupun seluruh kaum muslim belum melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan juga tu'minuna billah dari semua sendi kehidupannya, dari individunya, dari masyarakatnya, bahkan dari negaranya sendiri gitu ya. Belum kayak gitu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita membaca keterangan dari Imam Al-Qurtubi, beliau adalah seorang mufasir ya yang bisa menafsirkan Al-Qur'an. Beliau menyampaikan bahwasanya khairu ummah itu apa? Khairu ummah itu adalah yang panjang usianya tapi amal-amalnya itu sebaik-baik manusia gitu ya adalah yang umurnya panjang dan juga amalnya itu baik gitu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya buruk. Nah itu dari Imam Al-Qurtubi. Sementara Imam Ibnu Katsir itu menambahkan bahwasanya khairu ummah itu yang pertama adalah dia senantiasa suka membaca kayak gitu. Artinya apa? Memiliki wawasan yang luas selain beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian selanjutnya sering bersilaturahmi dan suka bersilaturahmi. Itu artinya memanjangkan kekerabatan gitu ya. Mengedepankan persatuan seperti itu. Jadi tidak berpecah belah seperti itu. Nah, itu teman-teman sekalian ya, kesimpulan dari kajian kali ini adalah bahwasanya kita itu adalah seorang muslim, kemudian Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya gitu ya. Dan yang harus kita lakukan agar kita berbahagia ya setelah mengetahui jati diri bahwasanya kita adalah seorang muslim adalah menjadi seorang muslim semaksimal mungkin ya, dengan panduan yang benar ya, yakni Al-Qur'an dan hadits. Kita nggak bisa ngaji sendiri karena mungkin keterbatasan. Contoh misalnya kita belum bisa ngaji atau penguasaan bahasa Arab kita nggak bagus. Nah, maka dari itu kita perlu ngaji rutin, bukan hanya mengaji Al-Quran gitu ya, tapi juga mengkaji seperti ini nih ya, hakikat kehidupan, bagaimana kita menyikapi sesuatu. Contoh misalkan kemarin menteri ya mengeluarkan SKB 3 menteri tentang jilbab, tentang pakaian agama gitu ya, pakaian agama. Nah, itu juga kita harus respon sesuai dengan pandangan Islam gitu. Agar kita senantiasa tercerahkan gitu. Terus mengaji, ini tuh ada hal yang baru nih. Ini gimana nih? Ini boleh atau enggak? Karena setiap amal itu ada konsekuensi ya. Kalau misalkan kita melaksanakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau misalkan kita melaksanakan amal yang buruk atau kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, itu ya teman-teman sekalian ya. Mungkin cukup ya dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Bapak sampaikan juga selamat ulang tahun bagi SMA Negeri 2 Sumedang. Mudah-mudahan seperti yang Bapak sampaikan kemarin malam, SMA Negeri 2 Sumedang menjadi institusi pendidikan yang bisa melahirkan generasi soleh dan solehah gitu ya, yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin ya di masa yang akan datang, sehingga negeri kita menjadi negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Kita cukupkan dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.